sehingga kemanusiaan itu sifatnya universal. Yang kedua, menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, menghargai hak setiap warga, dan menolak rasialisme. Kemudian yang ketiga, mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Seto. Hakikat sila kedua Pancasila. Pemahaman atas sila kedua ini dalam wujud bertumbuh kembangnya kesadaran, sikap, dan perbuatan manusia yang didasarkan pada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan terhadap diri sendiri maupun sesama manusia, juga terhadap alam. Dalam rumusan sila kedua tersebut terkandung cita-cita kemanusiaan yang memenuhi hakikat makhluk manusia. Dengan rumusan sila kedua tersebut hendak menunjukkan bahwa manusia Indonesia mempunyai sifat luhur budi yang memahami bahwa manusia dan setiap manusia warga negara Indonesia memiliki kedudukan, derajat, hak, dan kewajiban yang sama. Ada kebebasan berhubungan dengan sesama, dengan masyarakat, dengan negara, dan dengan Tuhannya. Karena hal-hal tersebut di atas dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam alinea pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu merupakan hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan di atas bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan. Sifat hakiki manusia yang lain adalah senantiasa berperilaku beradab. Beradab artinya berbudaya di mana perilakunya akan selalu sesuai dengan nilai-nilai sosial. Norma sosial karena manusia beradab adalah manusia yang selalu dan mengutamakan kesopanan, kesusilaan ataupun moral. Dengan demikian, bila hal tersebut disatukan menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab, maka bermakna manusia Indonesia senantiasa memiliki kesadaran sikap dan perbuatannya didasarkan pada potensi budi pekerti atau nurani yang sesuai dengan norma-norma objektif dan nilai-nilai moralitas terhadap diri sendiri maupun terhadap sesama, serta alam kehidupan ciptaan Tuhan. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab ini bersumber pada dasar filosofis antropologis bahwa hakikat manusia adalah susunan kodrat rohani atau jiwa dan raga, sifat kodrat individu dan makhluk sosial. Ketetapan MPR nomor 2 atau MPR 1978. Yang pertama, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antar sesama. Yang kedua, saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga, mengembangkan sifat tenggang rasa atau toleransi. Yang keempat, tidak semena-mena terhadap sesama. Yang kelima, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang keenam, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang ketujuh, berani membela kebenaran dan keadilan. Yang kedelapan, mengembangkan sikap menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Selanjutnya, yang perlu juga diuraikan di sini adalah konsep adil dan beradab dalam sila kedua itu. Nilai kemanusiaan yang adil mengandung makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan beradab harus berkodrat adil, harus bersifat adil, mempunyai karakter adil. Artinya, manusia itu harus mempunyai sifat pandangan yang adil terhadap diri sendiri, sesama manusia, serta adil terhadap masyarakat, bangsa dan negara, lingkungan, dan kepada Tuhan. Konsekuensi dari nilai-nilai tersebut, manusia yang mempunyai sifat adil tadi
akan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan, menjunjung tinggi hak asasi manusia, menghargai kesamaan hak dan derajat tanpa membedakan suku, ras, keturunan, dan status sosial serta agama. Nilai dasar dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab ini adalah meliputi peningkatan martabat, hak, kewajiban asasi warga negara, penghapusan penjajahan, kesengsaraan, dan ketidakadilan di muka bumi. Adil juga bermakna dalam mencetuskan sesuatu dan dalam melakukan sesuatu tindakan didasarkan pada suatu parameter atau ukuran yang objektif dan tidak sewenang-wenang. Sementara kata beradab mengandung arti budaya yang merupakan sikap hidup dalam mengambil keputusan dan tidak selalu didasarkan dan dilandasi nilai-nilai budaya, terutama norma sosial, kesusilaan, ataupun moral yang diyakini baik oleh masyarakat. Hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang tanpa memegang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa, atau status lainnya. Hak asasi manusia mencakup hak sipil dan politik, seperti hak untuk hidup, kebebasan, dan kebebasan berekspresi. Selain itu, ada juga hak sosial, budaya, dan ekonomi, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam kebudayaan, hak atas pangan, hak untuk bekerja, dan hak atas pendidikan. Kemudian, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia adalah dasar dari sistem internasional untuk perlindungan hak asasi manusia. Deklarasi tersebut diadopsi oleh Sidang Umum PBB pada 10 Desember tahun 1948 untuk melarang kengerian Perang Dunia II agar tidak berlanjut. 30 pasal UDHR menetapkan hak sipil, politik, sosial, ekonomi, dan budaya semua orang. Makna HAM. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian HAM adalah hak yang dilindungi secara internasional, atau yaitu Deklarasi PBB Declaration of Human Rights. Seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, hak untuk mengeluarkan pendapat. Dua nilai kunci menjadi dasar konsep hak asasi manusia. Yang pertama adalah martabat manusia, dan yang kedua adalah persamaan. Hak asasi manusia sebenarnya adalah definisi atau percobaan dari standar dasar yang diperlukan untuk kehidupan yang bermartabat. Hak asasi manusia memiliki beberapa karakteristik khusus. Hak asasi manusia berlaku sama untuk semua orang. Hak asasi manusia juga bersifat universal. Hak itu selalu sama untuk semua orang di seluruh dunia. Hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan. Tidak ada yang dapat mengambil hak karena hak tersebut kurang penting atau tidak esensial. Hak asasi manusia saling bergantung. Bersama-sama hak asasi manusia membentuk struktur yang saling melengkapi. Misalnya, kesempatan Anda untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan lokal secara langsung bergantung pada hak Anda atas kebebasan berekspresi, untuk berserikat atas pendidikan, dan bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hak asasi manusia adalah cerminan dari kebutuhan dasar hidup. Tanpa hak asasi manusia, seseorang tidak dapat menjalani kehidupan yang bermartabat. Melanggar hak asasi manusia, hak asasi seseorang berarti memperlakukan orang tersebut seolah-olah dia bukan manusia.
Mempromosikan hak asasi manusia berarti menuntut agar martabat manusia semua orang dihormati. Dalam menuntut hak-hak ini, setiap orang juga memikul tanggung jawab, menghormati hak orang lain dan mendukung serta melindungi mereka yang haknya dilanggar atau ditolak. Dengan mengambil tanggung jawab ini, Anda menunjukkan solidaritas dengan semua orang lain. Untuk melihat beberapa realisasi aspek ini, termasuk kewajiban dan hak, haruslah dipahami bahwa bangsa ini merupakan kumpulan individu-individu yang hidup dalam suatu wilayah dan bersatu, karena mempunyai rasa dan tujuan sebagai suatu bangsa Indonesia. Sebenarnya tidak berbeda dengan negara yang harus berjalan berdasarkan kebijakan yang telah diletakkan oleh negara. Kebijakan yang telah diletakkan negara menjadi pedoman perilaku bernegara dan berbangsa bagi negara dan bangsa itu sendiri. Dengan mengacu pada konsep sila kedua yang telah diuraikan di atas, maka sebagai warga negara mesti merealisasikan kebijakan tersebut secara baik dan maksimal. Hal demikian agaknya masih dalam impian karena terbelenggu oleh kepentingan kelompok, sehingga memartabatkan manusia lain dengan bersikap adil dan beradab terhadap yang lain sebagai bangsa yang masih sama harus terus diupayakan secara keras karena realisasinya masih jauh dari apa yang dikonsepkan oleh sila kedua. Salah satu sifat hakiki manusia adalah senantiasa berperilaku beradab. Beradab artinya berbudaya di mana perilakunya akan selalu sesuai dengan nilai-nilai sosial. Norma sosial karena manusia beradab adalah manusia yang selalu dan mengutamakan kesopanan, kesusilaan ataupun moral. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Ya, demikian tadi presentasi dari Seto dan Galih. Silahkan untuk yang bertanya, boleh raise hand terlebih dahulu. Silahkan yang mau bertanya. Ya, sudah ada satu. Ya, kepada Yusnarto saya persilahkan untuk bertanya. Baik, terima kasih Pak. Saya mau bertanya kepada kelompok. Tadi di akhir disebutkan kalau sila kedua ini masih jauh dari apa yang diimpikan. Yang mau saya tanyakan, kenapa dibilang masih jauh? Bukankah sudah terrealisasi? Maksud saya banyak undang-undang yang mengatur tentang hak asasi manusia. Ya itu tadi. Kenapa disebut masih jauh gitu, masih dalam impian? Apa yang membuat itu masih jauh? Terima kasih. Ya, pertanyaan dari Yusnarto mengenai penerapan ya yang masih jauh dari impian atau apa yang terjadi dalam kenyataannya belum sesuai dari yang diinginkan begitu ya. Silahkan bisa dijawab terlebih dahulu oleh Galih ataupun Seto. Ini tadi pertanyaannya untuk yang HAM ya Pak? Ya.
Silahkan kepada yang lain yang ingin bertanya, bisa raise hand terlebih dahulu. Oke, ada dari Brilian. Mungkin satu lagi ya, silahkan. Karena di dalam sila kedua ini berkaitan erat dengan hak asasi manusia ya. Hak asasi manusia merupakan hak yang paling dasar yang dimiliki manusia. Hak paling dasar tersebut adalah hak hidup. Nah, hak hidup itu harus dihormati oleh semua orang. Jadi kalau tidak dihormati, maka akan terjadi kekacauan begitu ya. Bagaimana dari kelompok, sudahkah mendapatkan jawaban? Belum, Mbak, baru mencari. Ya, tidak apa-apa, sebisanya saja, sepengetahuannya saja tidak apa-apa, silahkan. Tadi kan pertanyaannya, kenapa kok istilahnya masih jauh dari impian atau angan-angan ya? Itu disebabkan karena apa? Ini kemungkinan banyak yang susah sinyal ya. Ada yang keluar masuk ini. Maaf Pak, jaringan di tempat saya lagi agak down ya sekarang. Ya. Apakah hujan di tempatnya Wahyu? Iya Pak, hujan terus Pak. Oh iya, di tempat saya sudah mulai hujan ini. Ya boleh Brilian, Alexandro boleh menuliskan dalam chat, boleh. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, kenapa penerapan
Masih di mute. Oh iya, Pak. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Penerapan HAM masih jauh dalam impian. Menurut kelompok kami, banyaknya peraturan yang tidak diimbangi dengan penguatan kebijakan perlindungan HAM dan sosial. Eksisnya regulasi ini tidak sesuai dengan prinsip HAM. Lemahnya kemampuan institusi negara dalam hal penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Nah, rendahnya kepatuhan hukum dan budaya aparat dalam penghormatan dan perlindungan HAM, serta minimnya pemahaman aparat negara pada pendekatan dan prinsip hak asasi manusia. Jadi alasannya seperti itu kenapa penerapan HAM ini masih jauh dari impian. Apakah bisa menjawab? Bagaimana Yusnarto? Sudahkah menjawab? Ya, saya tambahkan sedikit. Oh ya, saya tambahkan sedikit bahwa HAM itu di Indonesia sudah ada sejak pada saat zaman kemerdekaan, tetapi mulai ada peraturan mengenai hak asasi manusia itu sekitar masa-masa reformasi begitu ya, penerapannya. Lalu perkembangan HAM sampai sekarang masih terus berkembang. Maka kalau diibaratkan seorang anak atau seorang manusia, itu HAM semakin lama akan semakin berkembang. Nah, makanya suatu proses perkembangan itu akan mencapai suatu titik di mana keberhasilan HAM itu akan ada. Nah, pada saat ini masih proses, makanya tadi ada kurang patuhan, ada beberapa hal yang masih menjadi kendala dalam penerapan HAM di negara Indonesia. Begitu. Oke, pertanyaan kedua dari Brilian Alexandro. Menurut kelompok, apakah ada penerapan keberadaban di lingkungan pendidikan? Kalau ada, seperti apa contohnya? Ya, jadi tadi sila kedua itu mengenai kemanusiaan yang adil dan beradab begitu. Maka apakah ada penerapan keberadaban? Keberadaban ini maksudnya seperti apa ya? Istilahnya nilai-nilai ya, nilai-nilai keberadaban yang ada di lingkungan pendidikan. Kalau ada contohnya seperti apa begitu? Silahkan bisa dijawab oleh kelompok. Izin menjawab dari pertanyaan Brilian. Ya, silakan. Penerapan keberadaban di lingkungan pendidikan itu contohnya dengan cara pendidikan moral di sekolah seperti pelajaran PPKN, Pancasila, dan ada aturan untuk menghargai keberadaban manusia, misalnya Undang-Undang HAM. Contohnya itu yaitu peraturan HAM di sekolah. Misal nggak boleh berkelahi atau harus menghargai guru. Gitu, Pak. Ya. Apakah sudah bisa menjawab pertanyaan Brilian? Silakan Brilian.
Sudah. Oh, sudah. Oke. Ya, jadi penerapan keberadaban di sekolah benar dikatakan oleh kelompok bahwa adanya pendidikan karakter. Pendidikan karakter itu diwujudkan dari beberapa hal. Seumpama satu, ada budaya 3S atau berapa S ya, senyum, sapa, salam, sopan santun, seumpama bisa terjadi di sekolah, diterapkan di sekolah. Nah, di lingkungan pendidikan juga di kampus, seumpama ada bertemu dengan orang, bertemu dengan apa ya, setidaknya juga menyapa begitu ya. Selanjutnya juga ada di pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau dalam mata pelajaran PKN juga harus diterapkan beberapa nilai-nilai yang ada. Dan masih banyak lagi ya contoh-contoh dalam penerapan keberadaban di lingkungan pendidikan begitu. Oke, selanjutnya adakah pertanyaan lagi? Silahkan. Karena materi HAM ini adalah materi yang kompleks ya, jadi biasa pertanyaan bisa mengenai hak-hak di dalam mendapatkan pendidikan, hak-hak mendapatkan penghidupan layak, dan sebagainya. Maka setiap manusia kan mendapatkan hak asasi, tetapi setidaknya tidak mengganggu atau tidak apa ya istilahnya tidak menyinggung hak asasi orang lain begitu. Jadi ada kebebasan yang bertanggung jawab begitu ya. Oke, adakah pertanyaan lain? Kalau tidak, silahkan dari kelompok untuk menyampaikan mengenai keberagaman yang ada di sekitar daerah sekitar dari kelompok. Silahkan. Baik, Pak. Sebentar, Pak, malah ngelag. Ya, tidak apa-apa. Ini sinyal juga pengaruh ini. Ya, masih banyak yang keluar masuk ya karena sinyalnya juga naik turun ini. Atau mungkin dari Seto dulu, kalau Galih masih
kesusahan. Silahkan Seto terlebih dahulu mungkin ya. Kita upload YouTube ya, Pak? Oh iya. Atau dijelaskan saja, tidak usah pakai median, tidak apa-apa. Oke. Oh, share screen itu bisa nggak ya? Dicoba, coba, katanya bisa. Nanti linknya bisa dikopikan di grup ya, supaya nanti teman-teman lain bisa melihat. Kemungkinan gitu saja, Seto. Baik, Pak. Ya. Oh, Galis sudah bisa.
Suaranya belum ya, belum terdengar. Nah itu Pak, jadi saya akan menjelaskan ritual di sini ya. Itu satu suro. Satu suro ini dilakukan di Desa Bedono, Pak. Ya. Lalu apa saja yang dilakukan oleh mereka? Ritual-ritual yang dilakukan oleh mereka dalam satu suro itu kayak mencuci segala kayak reog, terus alat-alat musik untuk tari-tari reog itu sendiri, keris-keris, pusaka-pusaka segala macam gitu Pak. Dicuci dan didoakan supaya bersih dari segala-segala rohnya gitu Pak. Oke, yaitu salah satu kebudayaan atau keberagaman yang ada di daerahnya Galih. Teman-teman lain bisa mengetahui ya, tadi ada beberapa peralatan kesenian mengenai ada reog dan sebagainya. Itu pada saat satu suro, satu Muharram itu bisa dibersihkan. Oke, sekarang ke Seto, silahkan. Gimana Pak? Suaranya putus-putus. Oh iya, silahkan Seto untuk mempresentasikan atau menjelaskan. Oh iya. Dulu diproduksi di dalam kelenteng, maka menggunakan merek nama kelenteng dan 2 hulu. Dulu pertama kali enteng-enteng gepuk diproduksi, bungkusnya masih menggunakan klobot atau kulit buah jagung, dan menjualnya masih sangat sederhana, yaitu dengan menggunakan tampah atau kaleng. Penjualannya masih dalam kampung sendiri dan sekitarnya saja. Sudah sangat berbeda dengan masa sekarang yang dikemas menggunakan kertas dan dipasarkan ke seluruh pusat oleh-oleh di kota Salatiga. Bahkan sekarang sudah sampai keluar kota, seperti kota Semarang, Kabupaten Boyolali, bahkan Solo. Setelah Koi Jong Hok wafat, pembuatan teng gepuk sudah tidak diperbolehkan di dalam kelenteng lagi. Setelah itu anak-anak dari Koi Jong Hok
meneruskan usahanya dengan sendiri-sendiri. Choi Jong-hook meninggalkan 4 anak yaitu Choi Jon-nyo, Choi Po-lyong, Choi Jio-nyo, Choi Tang-nyo. Maka dari keempat anaknya itu sekarang membuka usaha dengan kebun semua. Masyarakat Salatiga jangan heran kalau menemukan enteng-enteng kebun dengan merek Lenteng dan 2 holo 7. Bahkan yang lainnya di tempat mereka berbeda. Maka dengan itu, sekarang enteng-enteng kebun mengalami perkembangan yang sangat pesat. Salah satu anak dari Choi Jong-hook menjadi produsen enteng-enteng kebun terbesar di Salatiga, yang dulu masih industri rumahan, sekarang menjadi industri sedang. Enteng-enteng gepuk merupakan makanan ringan yang terbuat dari kacang tanah, gula pasir, air, dan vanili. Berbentuk prisma segitiga sama kaki dan dibungkus dengan menggunakan kertas merupakan ciri-ciri khas oleh-oleh asal Salatiga ini. Rasanya manis, gurih, renyah, dan rasa khas kacang tanah sangat terasa. Dinamakan gepuk karena proses pembuatannya digepuk sampai halus, hingga semua bahan tercampur jadi satu. Enteng-enteng gepuk dibuat tanpa bahan pengawet dan pewarna. Makanan ini mudah didapatkan tidak hanya di Salatiga, tetapi juga di toko-toko di Jawa Tengah dan Jogja. Enteng-enteng gepuk dapat bertahan hingga 6 bulan. Enteng-enteng gepuk terdiri dari 2 lapisan, yaitu lapisan kulit dan lapisan isi. Lapisan kulit lebih keras, renyah, dan terasa manis karena lebih banyak mengandung gula. Sedangkan isinya hanya kacang tanah yang ditumbuk halus. Saat ini enteng-enteng gepuk memiliki berbagai varian rasa. Ada enteng-enteng gepuk rasa durian, jeruk, coklat, dan jahe. Ada pula enteng-enteng gepuk yang menggunakan gula merah. Rasanya tidak terlalu manis seperti menggunakan gula pasir. Berikut, Pak. Oh iya, wah. Hai Jadi- pemain 1, siap hadapi tantangan ini? Oke, di pause dulu ya. Oke, jadi yang dari Seto keberagamannya adalah mengenai makanan ya. Ya ini pas sekali, pas siang-siang waktunya makan dengan enteng-enteng gepuk. Ya, oke. Terima kasih Seto dan Galih yang telah menyampaikan materi dan menyampaikan keberagaman yang ada di sekitar tempat tinggal kalian. Terima kasih sudah memberikan materinya. Untuk pertemuan akan datang, siapa yang presentasi? Mengenai materi Negara Kesatuan Indonesia? Kelompok kami, Pak. Oh ya, berarti ada Brilian, Wahyu, apakah Sama berdua saja Tasya atau Judera, bertiga? ya. Oh ya, bertiga berarti. Ya, tolong disiapkan dan oh ya, nanti materinya dari Seto dan Galih dikirimkan ke saya ya, supaya bisa saya simpan, begitu. Melalui Oke. email, Pak. Ya, email saja, melalui email saja. Oke, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, karena waktu sudah menunjukkan mau pukul 12 dan cuaca sudah hujan karena sinyalnya tidak menentu begitu ya. Kita akhiri untuk perkuliahan hari ini. Sebelumnya kita akan berfoto dulu. Silakan untuk semua yang berada di Google Meet untuk menyalakan video. Oke, sudah ada beberapa yang menyalakan video. Oke, Debbie, Valentina Rinda belum? Ya, sudah muncul. Mungkin sinyal saya yang kurang bagus. Oke,
Kita akan berfoto bersama. Saya hitung. 1, 2, 3. Oke, ya tidak apa-apa yang tidak bisa on kamera, tidak apa-apa. Oke, baik. Untuk mengakhiri kelas pada siang hari ini, kita akan berdoa ya, yang akan dipimpin oleh David. David bisa pimpin kita dalam doa. David bisa mendengar suara saya? David Evansius. Oke, Baik, mungkin. Pak. Oh iya, silahkan. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Menurut saya pimpin dalam ajaran Kristiani, bagi yang non-Kristiani bisa mengikuti menurut kepercayaan masing-masing. Selamat siang ya Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati kami sepanjang perkuliahan pada hari ini. Semoga pembelajaran kami pada hari ini bermanfaat bagi kami dan akan kita terapkan di kemudian hari. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Ya, terima kasih David telah memimpin kita dalam doa. Terima kasih semua yang sudah bisa hadir di Google Meet hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat siang dan Tuhan memberkati. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Oke, siapa ini? Denny, susah sinyal nggak, Denny? Ya, makasih Pak. Oke.